Beda antara kamu bisa mengerjakan matematika dengan kamu memahami matematika. Ya, contoh misalnya ada orang yang juara OSN, dia sangat pintar dalam menghitung matematika, tapi kadang dia hanya belajar di buku dan dia nggak paham. Akhirnya matematikanya tidak bisa dia terapkan. Contoh seperti ini aja, yang paling simpel matematika seperti ini. Mungkin hampir semua orang ngerti cara menghitung, tapi dia nggak ngerti maksudnya ini apa. Contoh misalnya sekarang gini, coba kalau ini kan saya tulis dalam efek begini ya. Ini menghasilkan ini tulisannya. Sedangkan yang merah gimana kita cara menulisnya? Cara nulisnya gimana? Cara nulisnya gimana? Buka kurung 2x. Hah? Apa? Buka kurung 2x tambah 1. Gimana? F buka kurung 2x tambah 1 Gini. X. Gini, sama dengan X gitu. Kita tulis seperti itu ya, betul tak? Oke ya, betul kan? Kita tulis seperti itu. Dan ini kamu paham dulu, karena akan kamu pakai dalam aplikasi. Kalau matematika OSN itu matematika tingkatnya yang aplikasinya yang lebih tinggi. Kalau kita belajar ini enggak, aplikasinya rendah-rendah untuk kehidupan sehari-hari. Kalau yang OSN seperti ini aplikasinya ke jauh ya dari pemahaman kita. Saya nggak sanggup gitu. Saya nggak bisa ini. Yang saya tahu adalah kalau misalnya kalian pernah lihat air mancur, oke, kita anggap satu air mancur begini aja. Oke ya. Air mancur kan nanti dia di sini dia keluarkan ini misalnya ini ada sebuah ini airnya tuh kalau saya bikin gini pasti gini ya airnya kalau sampai terakhir gimana jatuhnya air? Apakah gini jatuhnya lagi gitu? Kalau kita anggap tidak ada angin, tidak ada gravitasi. Kalau cukup, berarti kan airnya jatuhnya begini kan? Ya. Nah, bagaimana kalau air mancur ini digoyangkan kiri kanan gitu? Jadi kayak, gitu ya, ngerti? Oke ya, berarti terjadilah pola yang mungkin airnya akan jadi, nanti ada, ngerti ya, kayak gini. Oke? Dan inilah yang kita ngomong matematika. Matematika yang ini. Jadi mereka bisa memprediksi jalurnya itu bagaimana gitu. Jadi tidak perlu mereka membuktikan dengan suatu air mancur terus mereka goyangkan, terus mereka screenshot supaya dapat pola gini. Nggak perlu, matematika bisa. Nah, dengan hal yang sama, matematika bisa berhasil membuktikan bahwa bumi kita bulat, bumi kita mengelilingi matahari, revolusi bulan bagaimana, revolusi planet Mars bagaimana, itu semua penggunaan matematika tanpa harus melihat. Atau melihat nyata baru kita ngomong, oh ini baru benar karena saya lihat dengan nyata. Enggak. Dengan matematika, tanpa kamu lihat nyatanya, kamu udah tahu pasti geraknya seperti itu. Itu matematika yang ini. Oke, itu matematika yang olimpiade lah. Nah, itu matematika yang tingkat tinggi. Setelah ini, matematika aplikasi. Oke, mungkin dari ekonomi lah, programming yang singkat. Oke, berarti kita tulis seperti ini. Kalau ditanya, biasanya kan ditanya ya. Misalnya, saya pura-pura nih, saya nggak tahu. Saya pura-pura nih, saya nggak tahu. Gitu ya. Nah gitu. Terus ditanya, FP-nya berapa? Kan ditanya gitu kan, tangan pertama. Betul kan? Tidak. Apakah benar yang kamu tulis seperti ini yang merah ini? Kalau benar, menurut dia kalau saya balikkan tentu jadi gini kan? Tidak. Betul. Betul ya? Harusnya gitu ya? Nah, benar nggak? Benar nggak kalau gitu? Kira-kira? Hah? Benar nggak? Benar. Jadi efeknya gimana kalau kita cara mencarinya?
Cara dalam matematika gimana? Kalian buktikan seperti ini gimana? Ini kelas 10 ya. Ini kelas 10. Gimana buktikannya? Bahwa ini adalah nantinya ini artinya. Halo, Kevin, gimana? Gimana? Gimana buktikannya? Oke, berarti kan masih berupa. Terus? Apa? Jadi ini kita anggap sebagai P gitu. Gitu. Oke, berarti 2x tambah 1 kita anggap sebagai P. Berarti berarti ini jadi gimana nih? P kurang 1 bagi 2 gitu. Gitu. Betul. Terus? Hah? Apa? Ganti X. Gimana sih? Ganti X. Apa? Ke Oh, berarti ini gantikan ke sini gitu. Gitu. Jadi ini kamu anggap sebagai, berarti yang kamu dapat berarti jadi gini dong. Gitu kan? Betul. Berarti ini kamu ganti menjadi P kurang 1 bagi 2. Terus apa lagi? Gitu. Jadi apakah ini baru kan begini kan? Yang saya tanya ini kan? Jadi gitu. Salah nggak? Kalau kamu mengganti ini kan dapatnya ini ya, action ya, betul? Gitu ya, betul. Hah? Jadi terus ketua ruasnya kita kasih F. apa? Ketua ruasnya kita kasih F lagi. Itu belum sampai lah bos. Belum nih, kita ngomong yang manual nih. Belum sampai. Kita coba ini dulu. Ada lagi? Alfi? Jangan pakai yang lawan lah, kan kita baru dasar nih, nanti baru teorinya. Tanya. Saya anggaplah ini tidak ada ide ya, saya anggap ini tidak ada. Nah, ini saya anggap tidak ada. Nah, saya anggap tidak ada. Kalau saya tanya, efeknya berapa? Tapi kita nggak perlu cari, nggak usah cari. Makanya kita ngomong kita paham dulu. Makanya kita ngomong kalau kita paham ini berarti efeknya ya 2x tambah 1 kan. Artinya kalau efek itu kan dari sini ke sini kan. Ya kan? Ya udah, efeknya ya begini. Gambar. Ini pemahaman tadi ya, nggak usah dibuktikan sama matematikannya. Karena kita belum nyampe. Nah, bagaimana kan grafik? Nah, kalau grafik seperti ini. Kalau grafik ya, nah ini sumbu cermin Y sama X. Nah, yang namanya misalnya Fx, misalnya kita anggap gini ya, 2x tambah 1. 2x tambah 1 itu berarti grafiknya ada di lewat 1.
gradiennya adalah 2. Gradien 2 berarti sini saya ada di sini kan. Berarti di sini ya. Sini -1, berarti garis saya akan seperti ini garisnya. Nah, ini adalah 2x tambah 1. Nah, yang namanya inverse itu adalah ini. Ini 1 di sini, harusnya kayak gini. Terlalu ini nggak ya? Ini terlalu jauh ya tentunya. Nah, ini yang kita ngomong inverse-nya. Maksudnya apa, Pak? Kalau saya tulis fx adalah, ditanya berapa inverse dari ini. Nah, ini ya sekarang, ini yang tadi kan 1 ya, arti dari inverse. Arti dari inverse. Jadi kalau saya tahu fx ini, inverse-nya berapa? Artinya, kalau ini saya gambarkan, fx di sini adalah 2x tambah 1. Ini x. Sekarang ditanya, kalau ini ke sini, ini berupa x, ini berapa? Nah, ini berupa fx sesuai soalnya. Sorry, kita pakai hitam aja. Nah, ditanya ini berapa? Artinya, kalau kamu mau cari, ini artinya dalam matematika. Berarti fx saya mau letakkan berapa ini, saya anggap p saja gitu, sehingga menghasilkan x. Saya anggap p gitu. Jadi kalau ini ditanya, ada sebuah efek seperti ini, terus apa inverse-nya berapa? Artinya sama saja. Saya masukkan x di sini, ini dapatnya berapa ditanya. Artinya kalau begini sama aja, kalau artinya saya masukkan p, ini dapatnya berapa? Ada yang salah? Oke, saya masukkan fx sama dengan p. Apanya? F aksen. Apanya? F aksen. Oh, sorry. Aksen x. F aksen. Bukan. Bukan dong. Kan dia dari yang kanan ke kiri. Ya betul lah. Kalau saya masukkan ini p dapat x, ini p-nya berapa? Kan gitu. F-nya ini gitu loh. Ini fx-nya ini. Aneh kan? Dan ini selalu nggak ngerti, tidak ngerti gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Kalian harus ngerti ini. Jadi pertanyaan ini dijawab dengan ini gitu loh.
Nah, kalau secara grafik, ini soalnya, efeknya, ini inverse nih. Ini inverse nih. Ini kita ngomong, kalau pakai transformasi, udah tahu lah kan? Kelas 2, transformasi. Pencerminan. Dan ini mungkin harus kita belajar dulu nih pencerminan kelas 11, ya kan? Nah, kalau kita lupa di kelas 11, kita belajar lagi. Oke, yang seperti ini. Ya. Kalau kamu ngerti yang seperti ini, udah ngerti gitu ya. Saya banyak soalnya nggak perlu hitung gitu. Kayak tadi saya ngomong, ini X, ini efeknya begini. Ditanya, ininya berapa ya? Kebanyakan orang kan nggak ngerti. Oh Pak, saya udah tahu Pak, ini artinya saya boleh anggap sebagai Y Pak. 2X tambah 1 gitu kan. Terus X-nya saya pindahkan, ini saya pindah Pak ke sini. Terus ini 2X, X berarti Y bagi 2. Nah nanti saya ganti Pak, ini jadi gini Pak. Nah ini. Berarti ininya adalah inverse ya Pak. Berarti jawabannya ini gini Pak. Mereka bisa hitung seperti ini, sangat lihai. Ya, anak apa siapapun lihai, tapi dia nggak ngerti bahwa itu sebetulnya begini. Sini ya ketemu soal begini, dia bengong aja mau pakai cara hitung gitu. Itulah kesalahan yang fatal bagi saya. Kan mereka kalau tarik inverse pasti gini ya, pasti begini, betul nggak? Tapi kalau setelah ketemu soal begini, mereka udah blank gitu. Maka saya ngomong butuh seperti ini. Karena kita nggak tahu soal yang UTBK dasar MTK, itu kan bukan MTK yang menguji kehebatan kalian menghitung. Tapi lu berapa paham terhadap satu materi itu loh. Berapa paham terhadap satu materi. Dia bukan kayak begini, atau yang kayak matematika yang sudut, pinternya kamu menghitung, bukan. Lu paham tak? Dan ini yang saya berusaha untuk memberitahukan ke kalian. Ini penting loh. Saya sering tanya ke anak-anak kelas 9, saya berusaha untuk tidak mereka sadar. Saya ngomong, kalau misalnya dalam hidup kita diharuskan ada satu kesalahan, satu kegagalan. Saya tanya, kamu mau gagal di SMP atau gagal di SMA? Ada yang tanya, gagal di SMP. Ada yang ngomong gagal di SMA Pak. Yang gagal SMA ada 2 orang, terus sisanya 11 orang gagal di SMP. Kalau gagal sekali. Kalau menurut kamu lebih baik gagal di mana? Gagal sekalinya masih kayak gagal di mana? Hah? Gagal sekalinya kayak gagal. Oh iya, antara SMP atau SMA kamu gagal? Nah, coba kalian mikir sebentar ya, nggak usah langsung jawab. Oke, saya sampai sini. Nah, kalau kita ngerti yang ini gimana maksudnya dan ini apa maksudnya, ini apa artinya? Ini kan berarti efeknya ya, bukan nggak? Berarti kalau ini 1 saya masukin, ini dapatnya berapa? Min 2. Kalau ini artinya begini ya, artinya pasti begini ya, dari sini ke sini, betul nggak? Gitu ya. Berarti apa kita masukkan? X kurang 1, dapatnya 1, benar? Gitu kan? Itu kan maksudnya kan? Berarti ini sama dong, berarti ini sama dong. Ini sama, gitu kan ya? Kan? Berarti min 2 sama dengan X kurang 1. Berarti X-nya min 1 dong, ya kan? Ngapain kamu hitung? Ngapain kamu hitung gitu? Oh, dengan cara entah apapun itu. Ada itu. Lu coba aja lihat yang mencari solusi. Menurut orang yang bikin soal UTBK MTK dasar ya, bukan ini yang wajib ya, dia diuji bersama dengan itu ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Dia tuh ingin kalian tahu, lu ngerti nggak gitu loh. Sebenarnya benda yang nggak perlu kamu hitung gitu loh. Lu ngerti nggak? Itu aja.
Karena di dalam kamu mengerti sesuatu, baru kamu bisa pakai kan? Betul kan? Kamu mengerti cara menghidupkan pompa air. Rusaknya bagaimana, kamu mengerti bagaimana sistem pompanya. Baru kamu bisa pasang pompanya kan? Mungkin kelihatannya gampang, tapi kalau kalian nggak ngerti tentang pompa, kamu tahu nggak pompa output input harus pasang gimana? Pasti nggak bisa kan? Kamu ada pompa air, suruh kamu pasang. Kalau kamu tahu kerja dasarnya, tahu kan untuk pompa air. Tapi secara ngerti atau tidak, kamu nggak tahu nih, ini outputnya gimana sih? Pakai pipa apa? Terus apakah output ini boleh saya keluarkan duluan? Saya ada tangki di atas. Kalau misalnya ada air datang, bisa otomatis pompa bagaimana ya? Nah itu namanya kamu ngerti. Misalnya kayak gini, kalau kamu hanya tahu beli pompa air, kamu pasang, tapi kamu nggak ngerti cara kerjanya, pasti berantakan, nggak berfungsi. Ya sama seperti itu. Saya berusaha untuk memberitahukan ke kalian gitu. Dan saya berharap yang seperti ini itu kalian ngerti. Bukan hanya hitung-hitung. Itu aja sampel. Ngerti ya? Nah, sekarang saya tanya. Ini soalnya ada kan gitu. Bisa nggak saya cari efeknya apa? Coba kalian gitu. Efeknya apa? Bisa banyak ya. Kita anggap efeknya itu linear aja ya. Nah kita anggapnya linear aja ya. Saya anggap ini. Kalau S pangkat 2 kan terlalu panjang sih kan. Bisa nggak cari? Ya kalau gitu linearnya unlimited lah ya efeknya. Ya kan? Unlimited. Artinya AX tambah B yang bisa masukkan kan banyak, betul kan? Dimana kalau saya masukin 1 bisa menghasilkan min 2 kan banyak nih kejadiannya kan? Kecuali kayak di SMP, selain 1 ada satu lagi mungkin yang masih ingat ya SMP gitu kan ya, jadi 5 gitu kan ya. Kalau ada 2 nih oke lah berarti kan? Atau dari sini, betul kan? Betul ya? Tolong lihat di sini. Kalau misalnya ada satu lagi bisa kan? Tapi kan saya bisa dapat dari sini. Ini kan? Jangan ngomong bahwa ini hanya 1. Ini bisa dong saya bikin, betul kan? Betul kan? Betul. Oke. Coba kita cek. Kalau ini saya masukkan 3, bisa nggak tahu? Oh, bisa. Oh, bisa kan? Karena nggak ada efeknya kan? Betul. Kecuali sini ada tahu bentuk ini apa, ada X-nya baru bisa. Jadi maksud saya, kalau misalnya ini bentuknya ada X gitu, berarti masih bisa saya cari bentuk keduanya gitu. Misalnya saya ganti ya, soalnya saya ganti ya. Oke, saya ganti ya. Saya ganti. Oke. Saya ganti. Sudah. Berarti kan ini sudah beres kan? Ya tak? Tidak perlu itu pun sudah bisa kan? Berapa efeknya? Nanti kan? Sudah. Sama seperti kan yang kita bikin, betul. Jadi kalau tinggal saya gambarkan, apa artinya ini? Saya hapus ya. Yuk, sama-sama pelan-pelan ya anak kelas 10. Ini efek ada gunanya untuk kalian kuliah itu. Berarti saya tahu dari sini ke sini, memasukkan X kurang 1 dapatnya X. Betul ya? Berarti efeknya berapa? Oh, gitu. Efeknya adalah X kurang? Betul kan?
Iya, X cuma satu. Ini kan namanya F negatif X kan. Masukkan ini dapat ini. Berarti F-nya apa? Ya inilah. Ya kan? Karena Fx itu adalah X dimasukin dapatnya berapa. Ternyata kalau kita balikin ini Fx, ya ini begini kan, sesuai yang ini kan. Ya, karena ini X gitu kan. Dan yang sederhana ini harus tahu gitu loh. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Ini dasar dari dasar. Saya ada rekam nggak sini? Ada, untung. Nah, barulah diambil beberapa kesimpulan, dicek. Ya, dicek. Mereka coba memasukkan angka gitu. Kalau ada sebuah fx 2x gitu, atau x kurang satu aja lah ya, biar kecil ya, tambah satu biar gampang. Oke. Jadi dia coba cek di sini. Ini sama apa sih gitu? Nah, coba gitu. Dicoba. Berarti kalau saya masukkan ke sini, ini berarti dapat berapa? Ini masukkan ke sini x ya, berarti dapat 3 ya. Ngerti ya? Coba lihat di sini, ngerti? Ini sama aja, ini dimasukkan 2 ke sini, ngerti ya? Dapat 3. Jadi f aksen inverse dari ini. Kalau secara gambar, nih. Sekarang ditanya, kalau ini saya masukkan 3, sini dapat berapa? Kayak gitu. Betul nggak? Ngerti ya? Tolong ya, berarti X-nya berapa di sini? 2 ya? Betul ya? Berarti sini 2 dong, berarti ini 2 dong. Berarti ini jawabnya ini 2. Ngerti nggak? Oke ya? Ternyata kalau kamu masukin banyak-banyak, inverse dari fungsi inverse dari inverse sebuah angka, hasilnya itu gini. Selalu gitu. Selalu. Contoh misalnya kamu bikin apapun lah ya, misalnya dia x kuadrat, apapun dia. Kalau kamu masukkan seperti ini, gitu. Ini 3 misalnya. Ini berapa sih? Hasilnya pasti 3. Jadi kesimpulan. Ya maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya begini. Saya masukin ini dapatnya gini. Berarti F ini Fx. Kalau saya masukkan ini 2 ke sini berarti 4. Berarti kalau itu berarti sini mau 4, sininya berapa sih? Enggak. Berarti sininya kan plus minus 2 ya? Enggak. Bisa begini berarti. Nah ini yang kita ngomong fungsi. Kita pilih salah satu. Nggak bisa namanya min 2 ini. Kita hanya ngomong ini. Ngerti? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Kalau begini kan nggak bisa ini kan. Kalau saya balik berarti ada sebuah fungsi punya 2 istri. Nggak boleh kan? Kalau saya balik, kalau kamu balik gitu, ngerti ya? Jadi ada namanya fungsi. Berarti kalau fungsi ini kan bentuknya itu kayak apa namanya ya? Fungsinya. Kalau yang X itu kita fungsi kita gini ya. Gitu ya, fungsi kita boleh. Tapi kalau yang begini, ini adalah Y-nya. Ini adalah bentuk Y-nya gitu. Berarti bentuknya itu asalnya dari 2. Berarti grafiknya begini gitu. Lihat.
Bukan begini. Gimana ya? Betul ya? Betul ya? Ya, ini kan jadi Y-nya gitu. Ini 4. Sini ada 2 gitu loh. Yang bisa menghasilkan 4. Oke, mungkin kalian terlalu pusing. Nanti di yang lain kali aja deh. Saya nggak mau ngomong ini, nanti pusing pula terlalu jauh. Oke, nggak usah. Intinya fungsi nggak boleh seperti ini. Ini ada 2. Ini yang terjadi seperti ini. Nanti ya, saya ngomong Pak. Yang bagian ke 12 yang ngerti ya silakan. Oke. Karena ini dari ini X-nya, ini Y-nya. Oke ya. Jadi ini seolah-olah kalau saya bikin ini seolah-olah fungsinya itu jadi terbalik. Jadi dari kesimpulannya seperti ini, ternyata kalau yang begini apapun ini hasilnya pasti 2. Jadi nggak mungkin ada ini. Kalau walaupun saya masukkan ini nggak boleh ada hasilnya. Jadi disepakati bersama. Karena memang matematika fungsi adalah seperti itu. Nggak boleh Y-nya itu ada berpasangan, X memiliki 2 pasangan di Y. Jadi dia punya 2 istri, itu nggak boleh. Oke, dengan konsep seperti ini, nah ini memudahkan banyak hal. Saya ngomong memudahkan banyak hal. Contoh, pelan-pelan ya, ini aspek memang satu materi yang banyak orang bingung karena memang di sekolah tidak diajarkan dengan baik. Contoh kayak tadi, ada kalau kamu hitung gitu ya, kalau kamu hitung. Nah, kalau tadi kan kita pakai gambar ya, ya. Nah, kalau yang nggak ngerti gambar tadi, dia akan memulai hitungan yang lumayan rumit gitu. Dia akan bikin di F jadi F4 berarti jadinya ya, benar? Gitu ya. Jadi F4 di situ. Tadi saya, oh sorry, ya boleh lah, boleh lah, mau apa nih? Betul nggak sih? Saya nggak tahu aja kan nilai gitu. Oke lah, saya anggap gitu. Nah, ini apa ini? Ini pasti gini kan? Bisa dicari X-nya berapa gitu, ngerti nggak? Dia pakai cara gini, terus F4 berapa? Ini harusnya saya tulis ini F1 aja. F1 gitu ya. F1 berapa nilainya? Min 2 kan? Ngerti nggak? Nah, dia pakai gini. Oke, dia pakai cara seperti itu. Padahal kalau kita ngerti yang seperti ini kita nggak perlu itu. Artinya dari sini ke sini, ini X kurang 1, ini adalah 1. Sekarang ada petunjuk bahwa kalau dari sini 1 dapatnya 2. Kebetulan kita 1-1 kan? Betul nggak? Ya udah, berarti nilainya sama dong. Ininya ini harus sama. X kurang 1 sama 2. X-nya berapa? Min 2 sama 1. Min 1 gitu. Nggak perlu kayak repot-repot banget sih. Nah, tapi ini wajib. Karena kamu harus ngerti ini saat ada yang soal yang seperti ini. Yang bentuknya agak rumit. Maksud saya bukan linear lagi bentuknya. Seperti ini sebenarnya.
Ini kemarin sudah saya berikan, tapi saya nggak ulangi biar lebih paham. Oke, kurang lebih itu. Terus yang ditanya adalah F aksen 1. Ini sering muncul di soal-soal yang mungkin kuliahmu nanti gitu ya. Ekonomi juga pakai, karena ini ada wajib ya, matematika wajib. Bukan matematika minat ya, ini matematika wajib. Nah, ditanya seperti itu. Nah, kalau secara gambar, visualisasi, kalau ada gambar ya, artinya kalau saya letak teks, ini dapatnya, oke, biar saya bikin seperti ini ya. Ini kan fungsi komposisi. Terus, kalau saya letakkan satu di sini, ini yang ini ya, saya pakai merah lah, biar ini, nah, 3x tambah 5 nya apa ya? per 3x tambah 5 Apa ya? pada Oh, betul. Oke, betul ya, misalnya. Terus saya letakkan di sini satu, dia baliknya ini berapa ditanya gitu. Nah, kan gitu. Secara grafik gitu ya. Berarti ditanya misalnya ini P-nya berapa gitu kan. Ya, kan gitu. Sama si Kevin, oke, saya bisa aja saya logik, saya ngomong ini saya anggap masuk ini F-nya ke dalam sini, sehingga ini akan muncul 2P kurang 1 3P tambah 5 gitu kan? Kan gitu ya? Nah, kita mau carikan P-nya kan? Nah, berarti nilai ini sama nilainya sama gitu kan? Berarti ini sama dengan P, salah satu dong, ya? Betul ya, logiknya gitu ya? Nah, berarti ini akan 3P tambah 5 2P kurang 1 berapa? Berarti 3P kurang 2 minus 1 kurang ini, berarti berapa? P sama dengan ini 7 gitu ya. Nah, ada yang salah. Sorry. Ini mana lah ini? Gitu ya? Betul tak? Oke, masih. Aman. Nah, ini kalau seperti ini kan, tapi ini kan untuk logika kalian sementara gitu ya, sementara. Karena nanti mungkin kan misalnya kalian menyelesaikan soal dalam komputer itu dengan cara seperti ini tadi perintahnya banyak gitu loh. Komen coding yang kamu berikan banyak gitu. Nah, kamu butuh menggunakan komen-komen yang lebih simpel. Contoh misalnya Python, mungkin Python sudah kenal ya komen-komen seperti ini gitu loh. Ya kan? Nah, jadi gimana nih? Nah, ini caranya ada yang cepat, ada yang lambat. Cara cepat gimana? Nah, saya anggap aja ini K gitu. Nah, ya, hasilnya K. Ini sekali-sekali LVK atau Charles gitu ya, sekali anak ke-11 gitu ya. Apa yang dilakukan? Terus selanjutnya apa? Jadi kamu kembangkan apa? Karena yang ada nilai ini ya, berarti saya boleh tulis gini ya, betul nggak? Ngerti? Ini adalah FK. Betul ya, betul. Betul ya? Kalau ini saya masukkan sini apa? Ini kan pasti dapatnya 1 ya? Ini pasti dapatnya 1 kan? Betul. Oke, kalau ini FK apa? Gitu. FK berarti adalah K 2K tambah kurang 1 terus 3K tambah 5 gitu ya? Enak. Oke, berarti ini kan 3K tambah 5 2K kurang 1. Berarti ini saya pindah 3K kurang 2K kurang 5. K-nya kan berarti ini K.
Mengapa ini bisa lebih cepat? Kalau tidak, dengan begini, tidak ada rumusan begini gitu ya. Kamu harus mencari ininya dulu gitu loh. Biasanya kalau SMP gitu ya, aku mau cari ini dulu, nanti baru masukin satunya kan gitu. Ya kalau di SMP atau di SMA awal-awal, saya cari infonya dulu dong. Nah, cara mencari infonya gimana? Kalau untuk khusus yang begini, nanti diadakan guru kalian. Kalau ada yang seperti ini, yang pernya gini ya. Nah, info secara cepat, pakai kesimpulan. Nah, ini kan ditukar ya. Ini ditukar ya. Tukar tempat ya. Berarti ini akan jadi apa? 5, positif 2, ini 5. Ini action tetap. Kalau ini namanya, ini dilawan ya. Dilawan, ini dilawan. Nanti dilawan ya. Kodenya dilawan, ini dilawan. Tanda lawan. Berarti ini akan jadi posisi 1, ini jadi negatif 3. Tandanya ini loh dilawan, ini ya. Berarti efeknya udah dapat nih kita. 5x tambah 1 min 3x tambah 2. Nah, baru kita pakai kalau letak 1 ini kan dia minta 1 ya. Benar. 1 berarti ini 5 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 2. Berapa itu? Hah? 6 ya? 6. Bisa kamu cari dulu ininya dengan cara khusus untuk yang ini yang per untuk mencari inverse di guru kalian. Saya nggak tahu udah sampai belum ya sini ya anak kelas 10. Belum ya, karena efek ada di dalam mata pelajaran kalian kelas 10. Nah, paling dia minta kalian yang ini inverse. Tapi yang ini dia tidak akan tahu. Dia tidak akan tahu. Intinya gitu. Ya kalian disuruh seperti ini, baru nanti tahap selanjutnya masukkan ininya. Padahal kalau kamu ngerti arti ini, artinya gini ya, ini kesimpulannya, atau begini, itu pasti dapatnya X, pasti dapatnya ininya. Itu kesimpulannya. Dan ini yang sering, insya Allah masih ragu-ragu. Jadi saya sering gini, kalau misalnya mau belajar MTK, kamu lihat minat kalian lari kemana. Yang saya agak kaget katanya tidak ada yang ikut fisika. Padahal MTK itu jauh lebih sulit dari fisika. Kalau saya mau sok-sok, masa sih saya ngomong matematika lebih mudah. Padahal misalnya secara kenyataannya fisikanya lebih mudah gitu. Secara kenyataan fisika lebih mudah. Karena matematika itu sulit gitu loh. Jangan aneh-aneh. Saya tanya begini aja kamu sudah nggak ingat. Udah stagnan sedikit. Matematika itu memang kalau untuk yang sampai di sini punya ya, sampai yang gini olimpiade itu bukan untuk orang sembarangan. Yang pertama orangnya memang harus fokus 100% di matematika sejak SMP. Makanya kalau orang yang hebat matematika, pelajaran lainnya pasti hancur dia. Lihat. Fisika dia nggak bisa konsen, kimia dia nggak bisa konsen, bahasa Indonesia dia nggak bisa konsen. Konsentrasinya hanya di matematika. Tapi kalau yang fisika, kimia, matematika seperti ini, kita bisa konsentrasi semuanya. Karena masih boleh. Tapi kalau MTK mau sampai juara olimpiade, konsentrasi kamu nggak mungkin ke pelajaran yang lain lagi. Kira-kira gitu. Makanya saya tidak mendukung Charlios ke MTK. Saya minta dia bidang fisika. Ya memang hasilnya lebih bagus daripada dia di MTK. Kalau di fisika kita butuh rajin, dia soal, pahami setiap bab, udah oke lah, bisa juara lah. Kalau MTK nggak bisa, karena MTK yang olimpiade nggak ada di buku. Kira-kira gitu. Oke? Ini ya, ada 3 bentuk yang di sekolah minta kalian infoskan. Nah, bentuk yang satu ini, bentuk 2.
Mulai 3. Paling sering, paling kalau kalian ulangan disuruh mencari nilai terus mencari info itu. Paling itu aja. Ya kadang ya guru memang mempermudah segala sesuatu. Karena dia sendiri pun nggak ngerti ini apa gunanya. Oke kan? Nah, kalau yang ini udah tahu ya tadi ya. Gimana tadi? Ini tukar. Ini ganti tanda. Oke ya? Oke ya, kalau dilihat tuh dicatat itu inverse-nya. Jadi kalau gitu efeknya adalah inverse-nya itu ya 5x kurang 1 min 3x tambah 2. Ini tukar tempat ya, yang ini. Tandanya tetap sama ya. Ini ya tanda berubah, positif jadi negatif, positif jadi negatif. Oke, makanya bentuk ini sama seperti ini sebenarnya per satu kan? Ada ya? Pakai pola yang gini boleh. Ada nggak? Ada ya? Kalau misalnya ada sebuah fx yang 2x tambah 1 per 1, ini kan berarti 0 ya? Enggak? Betul nggak? Kan gitu kan? Tukar tambah. Berarti 1x ini 2. Jadilah itu. Ngerti? Saya ngomong apa? Kalau linear baru gitu lah. Ngerti nggak sih? Jadi bentuk yang begini 2x tambah 1. Nah bentuknya boleh kamu tulis apa? Boleh kamu tulis efeknya ini 2x tambah 1 per 1, betul nggak? Per 1 kan artinya ini ya, betul nggak? Kalau ada x berarti x-nya 0 ini, betul nggak? Berarti apa yang kita ubah? Ini kita ubah tandanya, ini tukar tempat, betul nggak? Betul nggak? Tukar tempat, tanda ubah. Jadi gini kan tadi? Berarti ini benar. Nah, yang ini ya sering guru. Nah, ini kamu pakai. Nah, mau kamu pakai kode sempurna. Oke? Mau pakai kode sempurna. Nah, inverse-nya berarti cara ini saya pakai cara ini di apa gurunya ya biar kalian tidak bingung gitu ya. Nah, jadikan bentuk kode sempurna kurang 1 ya. Ini berarti kurang 1, ini kurang 1 ya. Berarti ini kurang 2 G. Berarti G tambah 2. Ya berarti plus minus min 1. Gitu ya. Berarti inverse-nya adalah gini. Nah, inverse-nya berarti itu begini kan. Adalah ini diganti ya, y-nya kan diganti dengan x. Jadi inverse dari ini apa? Nah, ini. Maka di SMP saat Angela, Angelina, Triana, Gisel kita belajar ya kode sempurna. Pada saat kita belajar X kuadrat B-nya ya, masih ingat ya? Ini inverse-nya ini. Nanti sekolah paling hanya minta kalian mencari inverse ini, yang jenis ini, dan ini jenisnya sama saja. Terus yang ini. Udah. Jadi kalian cukup yang ini sama ini. Saya sering ingatkan, yang di sekolah itu sangat minim gitu. Saya hanya bisa ngomong kayak ke Florin, Brian, Giselle, Herlina, Sharon, Jesslyn, siapa lagi nih? Yang ada yang kalian di semua, kalian memang bayar ke saya. Kalian bayar ke saya. Ya supaya sama saya hidup kan gitu ya. Kan gitu. Tapi yang saya lakukan adalah saya juga sayang kepada kalian. Saya ingin kalian tuh semuanya tuh lolos ke 3 besar itu. Yang 3 besar itu. Ya. Brian lah, Elsa lah, Triana lah, Ferdi lah, Herlina, Vanessa, Gisel ya semuanya. Florin.
Sering saya WA kalian, saya ngomong, tolong berikan saya kesempatan untuk ngajar kalian. Bukan saya mau uangnya kok, serius. Saya ingin kalian tuh bisa jadi orang gede, UI, UGM, ITB, terus kalian bisa ke luar negeri. Jadi kalau misalnya siapa? Siapa? Ada siswa-siswa yang sudah memiliki uang untuk kuliah swasta. Saya sebetulnya akan, maaf ya, ini mohon maaf, karena ini saya sayang ke kalian, saya ngomong begitu. Saya tidak setuju dengan sikap orang tua yang seperti itu. Saya kurang setuju, serius. Karena saya kan orang yang mungkin aktif di TikTok. TikTok sekarang banyak pelajaran yang bisa dapat. Bukan joget-joget juga nggak ada lagi. Nggak boleh gue coba siapa? Ada yang joget-joget juga? Nggak ada lagi deh. Lu ada kan siapa? Aduh, siapa? 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 Siapa itu? Jessica. Jessica. Saya kok susah mikir Jessica ya. Satu lagi saya lupa ini. Siapa? Servina. Servina. Astaga. Jadi kalau saya nggak tahu, saya rasa Jessica ada itu ya. TikTok lumayan sering lah. Mungkin termasuk saya agak lumayan aktif ya di TikTok ya. Nah sekarang nggak ada lagi yang joget-joget. Terus saya dapat pesan dari yang saya suka mendengar yang nasihat-nasihat dari yang Cina punya. Oh ya, yang dari Cina banyak ya sekarang ya. Sampai kalau saya dengar nasihat itu saya naik air mata ya gila. Tentang orang tua, tentang bakti. Nah satu lagi yang paling bagus sampai saya ikuti ya, saya follow dia, yaitu dia ngomong gini. Cara mendidik anak seorang mama bukan memberikan bantuan atau menjadi pahlawan bagi anak. Saya kaget itu. Jadi nggak perlu orang tua bersikap seorang pahlawan kepada anak atau orang yang selalu hadir pada saat anak membutuhkan. Waduh gila, saya kira ada apa? Cara didik yang benar adalah, saya setuju dengan dia, adalah kamu ngomong ke anakmu bahwa mama juga butuh bantuan kamu. Gitu. Sampai ngomong, misalnya kamu di rumah ada kemasukan kecoa atau tikus. Jangan kamu sukunya gini, kamu kasih tahu anak, nah ada tikus, ada ini. Dengar, tolong usirlah, mama takut. Sehingga dia punya tanggung jawab yaitu terhadap mamanya yang takut gitu loh. Pura-pura deh, kamu jangan jadi sok pintar gitu. Dengan gitulah anakmu pelan-pelan terbangun sikap ini melindungi mama. Ngerti ya saya ngomong? Sedih, benar juga benar saya ngomong. Dari mana saya tahu? Karena saya alami sendiri saat Carlios saya cari penjara 3 bulan. Mamanya itu tidur sama si Carlios. Carlios langsung dipepekkan dia langsung. Dia tahu derita mamanya. Yang saya mau masuk penjara yang kedua kali, dia tanyanya gimana, tahu nggak? Mama gimana ya tapi begitu? Wah, sama anaknya udah bagus. Udah bagus aja. Nanti kalau dia sendiri dia nangis gimana? Saya bingung gimana. Dia bingung karena dia pada 3 bulan yang saya masuk penjara, mamanya nangis di depan dia. Jadi dia terasa ingin melindungi mamanya. Wah, ini ternyata sama dengan yang mana tahu waktu TikTok dapat ya. Jadi kamu coba di set ya. Itu. Jadi buatlah anakmu itu menjadi pelindung bagimu, bukan kamu melindungi dia terus gitu loh. Sehingga dia punya timbul tanggung jawab. Dan ini yang saya berusaha untuk ngomong kalian sampai saya ngomong tolong jaga usia mamamu. Saya mau kalian melindungi orang tuamu. Cocok dengan saya ngomong gitu. Dengan itu satu jalan kalian menjadi anak yang bertanggung jawab, punya empati pada orang tua, bukan yang makan uang orang tua. Jadi kalau kalian jadi orang tua, buatlah seperti itu. Anakmu akan sangat baik, terdidik dengan baik, terlepas daripada beberapa kekurangan. Jadi itu yang ditanya ke saya sih serius. Setelah dia dengar kalau dia itu akan ikut, mamanya akan ikut saya ke Karimun dan tinggal di Hara, baguslah katanya. Ini yang membuat saya lega katanya. Begitu jawabannya. Berarti udah bagus.
Jadi kalian belajar ini adalah untuk tanggung jawab ke mama kalian. Oke, 3 ini saya rasa sudah cukup mewakili yang pelajaran sekolah gitu. Oke, selanjutnya saya akan ngomong yang lebihnya. Awalkan yang lebih ya, karena sekolah nggak mungkin ngomongnya seperti ini. Ada nggak sekolah ngomong gitu? Nggak ada lah, paling gini aja kan? Enak. Gitu aja, invest. Ini pun kayak nggak sampai. Hah? Yang ini pun kayak nggak sampai. Ini pun ada. Ada ini aja. Ya. Kalian tahu kan mengapa ya kita nih ada yang Chinese ya, yang punya prinsip orang Chinese itu kebanyakan itu orang tua kakek kita mengajarkan kita untuk bekerja keras. Karena prinsip orang Cina adalah bekerja keras. Bekerja keras. Belajar juga harus seperti itu. Makanya Cina, Korea, Jepang, Singapura, Malaysia semua prinsip adalah bekerja keras. Hanya Indonesia yang kita hidup di sini, kita terkungkung dengan konsep mereka. Di mana kamu semua dimudahkan sekarang, tapi ilmu kalian nol. Ini sangat mengerikan. Kalau kalian masih bersikeras menggunakan konsep sekolah yang diajarkan sekolah, saya hanya bisa mengatakan gini: kamu tidak akan dapat apa-apa, kamu tidak akan bisa bersaing dengan orang-orang di luar. Gitu aja. Dan kamu tidak akan bisa jadi apa-apa. Intinya gitu aja. Lah, Pak, yang namanya pendidikan itu kan bukan satu-satunya jalan. Iya, seperti ini ngomong ya. Pendidikan itu bukan wei tak hulu, bukan. Tapi bagi kita yang ingin memperoleh nasib itu satu-satunya jalan. Ngerti kan kalau? Ngerti? Tak ngerti? Hah? Apa sih ngomong? Aku ngerti Mandarin. Lu katanya berapa tahun di situ masih nggak ngerti Mandarin? Apa ini? Jadi pendidikan bukan satu-satunya jalan, tapi pendidikan itu adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki nasib. Oke, apakah misalnya Sandro, apakah kamu mau nasib apa? Dengan konsep yang keadaan papa mama sekarang kamu cukup bahagia gitu? Bukan cukup bahagia. Kamu anggap cukup gitu? Kalau kamu anggap cukup, berarti paling tidak papa mama saya saat mereka usia 50 tahun, mereka harus rutin check up ke Malaysia supaya mereka bisa sampai 90 tahun. Nah gitu. Karena 50 sampai 60 tahun itu adalah masa-masa rapuh. Ngerti kan? Penyakit yang muncul kalau kamu check up cepat itu bisa di cover dengan baik. Sehingga papa mama kita bisa sampai usia 90 tahun lebih. Masa kamu nggak mau sih? Emang ada ya yang mau papa mamanya mati di usia 72 atau 60 gitu? Nggak ada kan? Saya saja setelah papa saya pergi, masih ada mama saya satu orang. 2 tahun sebelum mama saya meninggal, saya dan otak saya udah mulai takut. Oh iya ya, saya sadar, mama saya pasti mau pergi ya. Wah, dari mikir gini saya stres otak saya. Waktu itu ngajarnya masih bagus, saya senang banget. Memberikan uang orang, ternyata sisa itu masih bisa lah gitu. Hampir semua yang saya dapat itu kembalikan ke orang. Pokoknya nomboknya semua. Tapi saya mau kalau mama saya dapat saya masih bisa gitu lah ya, masih oke lah. Gitu. Tapi ya, akhirnya ya saya tidak mempersiapkan diri dengan baik, uang saya tidak cukup. Padahal harusnya kalau saya nggak usah bayar ke yang saya hutang-hutang, seharusnya bisa gitu. Tapi kan wajib gitu kan. Ya udah, pas ada masalah saya nggak bisa bawa mama saya ke luar negeri. Nah, nggak usah ngomong saudara lah, ya. Ada saudara yang kaya, ada. Masih mungkin saya rasa berkilo. Ya, tapi kan, makanya saya ngomong, kalau kalian mau sayang ke mamamu, jangan gantungkan misalnya Joen, nggak apa-apa lah, ada abang saya, dia kaya kok, nggak usah. Kalau kamu gantungkan sesuatu pada abangmu, biarkan abangmu dapat istri yang brengsek gitu,
Ngerti nggak? Jadi tanggung jawab mamamu, papamu harus ke kamu sendiri. Nggak usah mikir ke abangmu, kakakmu, adikmu. Nggak usah. Saya doakan tiap hari ada kosong, karena saya ada kosong. Saya selalu berdoa, semoga siswa saya yang ada di sini semua sukses menjadi anak yang berbakti. Terus saya tambah anak-anak yang material yang wihara bisa bersama-sama saya membangun satu jenis panti atau sejenisnya yang menyediakan suster dan dokter yang bagus untuk menjaga hantu Foyen yang berbakti pada Fotang punya wihara, terus akhirnya mereka tua nggak ada yang jaga, ngerti ya? Nah, saya ingin membuatnya seperti itu. Apakah ada ruko, net hantu semua, Foyen hantu bisa tinggal di situ. Ada suster yang mantap, ada dokter yang mantap untuk jaga mereka. Itu saya ingin. Jadi saya berharap kalian sukses. Ya, saya tidak ngomong lagi mau bangun apa-apa, itu aja yang terpikir. Ya, saya ubah sebuah mindset saya sana. Jadi nanti kalau misalnya kalian sukses, ada Kevin, boleh bantu nggak Kevin? Boleh Pak, butuh berapa Pak? Saya sini ada 50.000 US dollar, lumayan, amin ya kan. Sisi lain supaya kan. Dan saya berharap ada hantu dengan Foyen yang sudah tua, kita bisa menjaga mereka balik. Saya merasakan, maaf kalau untuk yang bukan MW, saya merasakan bedanya antara anak MW dengan yang di luar. Serius. Kalau orang yang biasa mungkin tak bisa merasakan, saya merasakan sendiri. Makanya saya ngomong tuh, walaupun ada berbagai macam kekurangan di sekolah MW, tapi beda kalian dengan anak lain beda. Maka saya berharap ini juga keciprat. Rasa baiknya, rasa iba hatinya juga bisa berkembang. Saya berharap ini yang saya doa teruslah, ya kan? Oke, jadi saya lanjut ke sedikit oke, ini sering sekali ya. Jadi saya ini main pemahaman ya. Tolong anak kelas 1, yang saya berikan ini bukan untuk kalian hebat-hebat di sekolah, ya, tapi lebih ke konsep kalian memahami matematika. Konsep kalian untuk memahami matematika. Saya yakin ini pasti ada gunanya. Sering saya kasih yang seperti ini. Nah, kalau kayak gini si Charles sama si Charles, Kevin segala macam sudah tahu tuh maksud saya apa. Ya, ngerti ya? Karena ini pemahamannya efek. Terlalu gendut susah. Kurusin aja. Ini kayak permainan ya. Halo. Supaya bisa ngerti. Ini garis ini ya. Oke, nampak ya? Tuliskan koordinat berikut titik A, B, C-nya. Jadi koordinat A itu apa? Tahu koordinat A ya? Ini kita ngomong, ini sebuah fx, di sini adalah tentu begini ya. Ini y sama x, tadi ya. Oke, apa koordinat A? Kita buka dulu. Koordinat tentu ini pasti A gitu ya. Dalam bentuk A ya, dia dalam bentuk
dalam huruf A masing-masing, jadi harus ada A-nya. Oke ya? Oke. Berarti ini pasti apa? Kalau saya ini, kalau titik A berarti apa? Ini di fungsi apa? Aspek ya. Berarti ini pasti begini, betul? Yang berarti kalau tanya ya, yang A ini begini. Pak, ini maksudnya apa sih Pak? Artinya garis ini kan sebuah fungsi ya, sebuah fungsi kayak kurva gitu ya. Misalnya pura-pura ya. Pura-pura saya anggap ini begini, pura-pura ya. Oke. Kalau misalnya ini, tentu ini dimasukin. Kalau di sini tentu A-nya masuk ke sini lah, ya kan? Nanti dapatnya ini kan. Titiknya tentu gini ya, titiknya pasti gini. Kalau saya anggap ini sebagai Y, berarti titiknya pasti A, Y, betul kan? Jadi titik awalnya A adalah A, Y, tadi kan? Tapi A-nya kan tetap A ya. Nah, Y-nya itu gimana? Y ini saya bisa dapat, Y ini saya dapat, A saya masukkan ke dalam ini kan, Y-nya gini ya. Kalau fungsi ini ya, tentu Y-nya adalah A kuadrat, betul ya? Atau saya tulis ini adalah F A, Y ini adalah F X. Ada ya? Ngerti kan? Y itu kan kita anggap sebagai F X ya, betul nggak? Berarti mengapa ini? Artinya kan begini kan? Artinya betul ya? Kalau fungsinya ini, artinya fungsi ini saya masukkan A, gitu ya. Tapi fungsi kan bisa macam-macam, bisa aja pakai gini, kan bisa macam-macam ya. Intinya ini adalah FA, betul kan? Memasukkan A, gitu kan? Masa buah dengan fungsi apa? Kan gitu kan? Ngerti ya? Oke, jadi saya tulis begini, karena fungsinya bisa fungsi apa saja. Jadi yang namanya Y-nya tentu fungsinya saya masukkan A. Itu namanya Y, betul kan? Oke ya? Oke, titik B gimana? Nah, coba kalian pikir. Titik B gimana? Titik C gimana? Apa, koma apa gitu. Titik B itu apa? Yang titik A sudah ada ya, titik B coba sekali-sekali titik B. Kita sampai jam 2 berapa? Sampai jam 2 aja ya? Oh. Tadi agak telat masuk kan? Oh iya, agak telat masuk, saya ke WC. Tahu kan kalau yang saya buat di WC? Sesuatu yang kotor gitu lah. Buat sesuatu yang jorok, kotor. Tapi lega. Jadi kalau saya lihat Kevin sehat gini, saya senang. Kalau bisa sehat kan dari tidak terkurus gitu ya. Oke. Ininya ya, kalau ini kurus saya lihat, saya takut kena sakit. Kalau saya nggak tahu nih, cara oke lah cara saya. Tapi masih kurang ya. Charles, si Sandro, Kevin ya, Jason di luar, dia sedang menikmati liburan Jason katanya. Ya, Florin, betul nggak Florin? Jason liburan ya? Dia kemana sih? Batam, Jakarta. Jakarta ada Batam. Jakarta. Kamu kok nggak diajak? Diajak lah, astaga. Kalau saya mertua gini, aku protes. Serius. Dulu setelah saya pacaran, saya ke Jakarta sama mama saya, istri saya calon istri saya ajak. Mama saya diadatin menantu saya. Mesranya dengan anak saya gitu, bahagia gitu. Oke, Charles, lu jangan tinggalin. Ngerti nggak sih Charles ini bodoh gitu? Ngerti tak? Bagus. Itu butuh pengakuan loh.
Davina, jangan iri Davina. Saya sudah ingat namamu. Oke. Maaf ya. Jessica kadang hilang-hilang tuh biasa. Nah setelah nggak ada Yogi, Joen saya ingat, syukur. Susah. Oke, konsentrasi buyar. Kayaknya si Alek. Jadi B apa ya? Taruh B aja boleh tahu. B itu apa ya? Coba B, B. Karena Y sama X. B itu titiknya apa ya? Paling B aja kan susah ya. Sebut B, B. Apalah dia dalam bentuk A ya, dalam bentuk A ya. B, B itu tendang Pak. Kevin sama Sinisnya. Kayak main-main gitu lah. Tapi yang pasti B dan A, Y-nya sama ya. Paling tidak ini saya udah tahu lah ya, ini sama, betul nggak? Betul ya? B dengan A, ini apa ya? Pasti apa? Y-nya pasti tahu dong, karena dia salah sejajar A, tentu ini Y juga kan, kita. Ya? Cuma di sini apa? Nah, itu dia. Ya? Kalau si Charles sudah tahu tuh, gampang Pak. Kevin juga ngomong. Tahu dia sudah. Oke, kita buka rahasianya. Ini apa nih? Y sama X. Berarti tentu ini Y. Y juga, karena dia ngomong sama kan? Kalau Y-nya Y ya berarti sini juga apa? F. Nah, gitu ya. Karena ini apa? Ini garisnya. Betul kan? Artinya apa? Berarti kalau ini juga berupa Y juga kan? Berarti panjang ininya dengan panjang ini sama dong, ya kan? Karena apa? Dia sama kan? Garisnya separuh-separuh kan? Oke ya? Nah, yang C. Ayo, ini mainan aja, main aja. Yang C, C berarti ini sama lah ya, betul. Ini pasti MA ya. Nah ini seru banget. Terjemahkan aja ini. Terus ini apa? Ini ini apa? Kalau saya bikin ini berarti gini ya. Coba bikin. Berarti ini yang saya nggak tahu ya. Sorry. Berarti ini saya tahu ini FA ya. FA di sini. Nah, kalau kamu hubungkan ini ke sini apa artinya? Terus, kalau kamu, tolong lihat ya. Yuk sama-sama yuk pelan-pelan. Ini fungsinya. Oke, FA. Terus ini ada FA. Terus ini apa? Apa maksudnya? Berarti ada sebuah Fx, saya nggak tahu ini berapa, tapi hasilnya tahu kan gini ya, Fa. Betul kan? Ini kan fungsinya, hasilnya ini ya. Nah ini hasilnya kan? Betul? Kan gitu? Betul kan? Jadi gimana? Jadi yang ditanya ininya kan? Ini X ini lah yang kita mau cari kan? Betul kan? Betul ya? Bagaimana mencari X di sini? Terus? Kita di komunikasi. Ya gimana kan? Begini ya? Betul? Tolong lihat sini, bagaimana mencari X? Bagaimana kita ubah jadi X? Kita bisa dapat gini kan? Betul tak? Berarti ini saya jadikan nah, ini pasti dapatnya X kan? Dari X-nya apa? F berarti sini adalah F itu gunanya kita belajar.
Betul, Kevin? Betul nggak, Kevin? Dia ngakunya pelan-pelan. Kita maunya X ya, benar? Betul ya? X di sini. X kan berarti di sini kita mau cari. Kalau mau X saya sudah bikin dari X ini kan, karena ini ada X, berarti saya ini Y-nya adalah FA. Baik kan? Saya memasukkan suatu benda, saya nggak tahu, dengan fungsi ini, hasilnya adalah ini. Berarti ini. Ada sebuah fungsi fx, saya masukkan apa gitu x, bisa dapat fa. Tolong dipahami yang ini. Yang nggak ngerti boleh tanya. Jadi ini adalah FFA. Nah, ya. Yang paling susah D ya. Tolong ya masuknya itu. Nah yang D ini apa nih? Beda sama sekali ya nggak? Nggak bisa kita cari. Dengan lepas sendiri Pak. Oke, jelasin. Kan kita tahu fx sama inverse ini. Kayak in garis ini inverse-nya ini kayak lawannya. Saya kayak langsung lawan juga. Kayak compact kan, misalkan inverse, misalkan ini x ya. Kalau di inverse kan dari sini dx gitu. Gitu aja. Iya. Oh, sama aja kayak berjaminan. Ada yang lain? Ini sudah saya jelaskan loh. Ada yang tak? Halo. Coba lah. Ya, silakan. Yaitu FFA. FFA. sama Hmm. ini kan dia inverse-nya. Dan ini kalau inverse sebenarnya jalan juga sama. Jadi Inverse-nya. itu kalau kita kasih ya, dia jadinya inverse. Ini cara jadi sisa FA terus setelah ini F. Jadi A dong kalau gitu. Hah? Hah? Belum dapat. Nah, kita tahu bahwa antara yang ini, efek ini inverse-nya. Berarti kalau saya bikin dalam inverse-nya, berarti ada suatu inverse, pada saat saya masukkan ini X-nya kan, hasilnya ini. Berarti gini dong, kita tulis. Udah. Oke ya, saya tulis begini. Ditanya efeknya, ditanya. Apa efeknya? Kalau ini kan X-nya ini kan berarti X-nya, ini Y-nya kan, benar. Ini berarti kan Y-nya kan. Kalau saya anggap sebagai XY di sini, berarti ini X-nya, ini Y-nya. Asal gampang deh, berarti ini inverse berarti gini. Oke, kalau kita mau FI tentu ini dong, ya kan? Berarti FA ini dong. Ini X-nya, ini Y-nya. Tinggal dibalik aja. Sudah. Oke.
Kalau nggak mau pakai gambar, nah, gimana? Ini gambar udah clear ya. Kalau pakai matematika, nah gimana? Ini aset ini, saya mau cari efek, gimana? Kan seperti yang tadi kan, kalau tadi kan cuma angka aja kan. Nah, jadi kira gimana? Kalau saya pakai pakai fungsi kayak gini gimana? Terus, lu jelasin. Tidak pakai gambar ya? Direkam ya. Yuk. Kita ke sana. Yang saya tahu itu F inverse X itu Y-nya kan FA. Terus kedua luas saya coba kasih F. Kan F berarti dapat X-nya FA. Yang kamu ngomong FX itu berarti oke. Terus sebenarnya kan kan yang sini ini X-nya, ini Y-nya. X-nya kita dapat sini kan. Terus sebenarnya X yang sini itu adalah Y daripada sini. Soalnya dia inverse. Kayak ini inverse X, ini X. Terus kan yang F inverse X, X-nya kan sini, dia menghasilkan Y. Kalau yang di sini kan, berarti kan ya Y-nya di sini, X-nya di sini. Berarti yang untuk cari entity itu kan pakai Fx. Yang X ini seolah kayak dia jadi Y-nya. Kayak setelah di inverse kan dia jadi Y-nya. Jadi sini Y-nya. Nah, berarti ini dapat fx-nya. Kalau untuk dapat fx-nya, kita mau x-nya saja. Berarti kita f inverse ini dapat x-nya. Berarti yang di titik D ini saya boleh tulis X-nya itu FA, Y-nya itu FFA. Jelasin lebih jelas lagi, ini sudah benar sih. Ada apa sih? Apa sih? Ya, maksudnya. Saya coba ulang kan tadi pertama kita tahu F inverse X itu Y yang di sini itu FA. Nah, saya anggap sini PQ aja. Kan posisinya itu tetap X, Y kan kalau dalam
apa yang garis X-Y. Nah di sini kan dia berarti Q pair. Jadi yang jadi Q di sini itu adalah FA-nya. Saya boleh tulis Q itu adalah FA. Oke, saya cari ini. Terus kita coba tentuin P-nya. Berarti kan dari yang sini P-nya itu adalah X-nya sesuai di sini. Berarti kan ini sebenarnya P-nya kan. Perumpamaan saya bedain variabelnya supaya jadi P, supaya nampak lebih jelas. Yang P di sini ada FFA ini sebenarnya adalah Y dari FA, FF dari FX langsung. Yang FFA ini dia adalah Y dari FX. Berarti kan saya baru tulis FX itu sama dengan Y-nya kan FA. Berarti ini Y-nya kita sudah tahu. Sekarang kita mau tahu X-nya. Tinggal kita kasih F inversenya. FA. Ya, berarti kamu masih pakai yang penterminan ya? Yang gitu? Iya, ada sih. Kamu masih anggap penterminan terus ya? Oke, ini hanya untuk supaya kalian bisa berpikir lebih. Tapi ini dia masih menggunakan kayak pencerminan gitu. Harusnya kan janganlah gitu loh. Masih pakai pencerminan anggapan. Oke, kalau misalnya mau begini ya silakan. Berarti kan dia nukar gitu. Sebenarnya yang saya tanya itu saya mau simpelkan bahwa ada sebuah efek inverse fx ya seperti ini, dia masukkan ini, dapatnya ini gitu. Oke. Ini oke, masuk aja boleh, tapi masih pakai pencerminan gitu loh. Nah, sekarang ini sebetulnya ini adalah x kan, betul nggak? Kan gitu kan? Kita ingin dapat bagaimana saya masukkan ini dapatnya apa gitu. Dan X ini berarti kan masuk ke dalam sini kan. Bukan seperti ini kan. Ya kan? Atau misalnya kalau kalian agak bingung, kalian boleh anggap sekarang kita mau cari belakangnya misalnya ya, kita anggap kita mau cari belakangnya, yaitu yang ininya. Kita masukkan sesuatu gitu. Kenapa kalau saya masukkan sebuah X ini artinya Y-nya. Jadi kita mau tanya FP-nya berapa? Kita masukkan sini dapat ini gitu. Kita hanya diketahui seperti ini. Atau kamu anggap gini lah. Ini adalah sebuah P gitu. Dapatnya adalah 2 misalnya. Nah, kamu ditanya nggak bisa ya, karena dia nggak ada X-nya ya, nggak diketahui. Susah. Bagaimana kamu bisa dapatkan gini gitu lah? P gitu mungkin.
Kalau ini artinya apa nih? P dapat 2. Sekarang kalau 2 nih dapatnya berapa? Kan gitu kan? Intinya sama aja gitu. Sekarang coba kita tahu bahwa ini adalah inverse, ini adalah inverse dari ini. Oke, mungkin saya boleh ngomong gimana kita ngomong inverse, hubungannya gimana? Coba saya mikir bentar. Dia harus dalam bentuk A. Saya pun kalau tanpa gambar agak bingung mau menerjemahkan fx-nya itu gimana gitu. Jadi sebuah fx kalau saya masukkan nilai ininya, ini adalah x-nya, berarti saya masukkan x-nya. Ini saya gambar ini yang di sini ya. FFA, ini FFA, nilainya mendapat ini. Ada yang bisa itu nggak membantu saya? Apa artinya bahwa ini inverse dari ini? Ini fx. Jadi ditanya fb ini ya berapa? Kalau ini masuk ini dapatnya ini gitu. Berarti yang ditanya adalah coba secara gambar. Saya hanya bisa secara gambar ya. FFA ke sini, ini adalah FA. Sekarang saya mau cari yang ini. Ya ini kan mirip aja saya ngomong ini kan. Berarti kan paling tidak kalau saya ngomong ini kan jadi begini kan. Tapi gimana ngomongnya? Kalau A kan kalau saya ganti A tentu ini saya ganti A aja kan. Jadi kalau ini inverse, kalau saya masukkan ini hasilnya berapa? Gimana caranya ya? Berarti saya harus masukkan ini, saya anggap ini sebagai P yang kayak tadi gitu. Gitu. Saya anggap ini sebagai P. Ini gimana caranya? Saya nggak bingung. Kalau saya masukkan ini berarti jadi FP. Berarti ini akan jadi FP. Gimana nih ininya? Ini berarti sama dengan ini gitu. Ini berarti sama dengan ini. Berarti A sama dengan P. Berarti kalau saya masukkan P tentu dia akan memberi berarti FP sama dengan FA. Gimana caranya? Ini ke sini berarti FP sama FA. Berarti ini kan sama tadi ya, berarti ini yang di dalamnya ini sama.
Gimana ya? Saya agak aneh ya. Nggak mungkin itu seperti ini. Sekarang mau dari P gini ya. Mau dari P. Entar gimana caranya ya? Saya mau cari P-nya gimana? Kalau begini saya mau cari P-nya gimana? Coba bantu saya. Gimana saya mau cari P-nya? Gimana saya mau cari P-nya? Contoh kalau saya masukkan sini P, tentu sini jadi gini kan? Benar. Berarti ini kan jadi P gitu kan? Bagaimana saya mencari P-nya? P-nya berarti ini kan? Berarti P-nya adalah gini kan? FA. Nah, ya? Tadi nggak saya mau apa? Ini kan dimasukkan ke dalam fungsi. Berarti P itu adalah ini. Oke? Kalau pakai cara ini saya rasa ini harus lebih banyak latih ya kan? Oke, kalau saya pakai gambar kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya ada saya masukkan ini ya, inverse. Artinya ini saya masukkan ini ya, inverse-nya. Saya masukkan ini. Oke, kalau misalnya masih bingung, saya kasih yang gampang aja. Saya kasih gampang. Misalnya ada sebuah soal, ini adalah X kurang 1. Dan ini hasilnya adalah Fx. Sudah? Sudah? Oke? Sekarang saya tanya. Hasilnya adalah ini. Atau beginilah ya, saya anggap X saja gini. Dah, jadi gampang nggak boleh Fx. Berarti saya masukkan ini, balik ini jadi X. Sekarang ditanya, Fx-nya berapa? Gitu ya, biasa kita gitu ya. Biasa gitu kan? Awalnya kita belajar gini kan, betul nggak? Kalau ini artinya begini, berarti ini. Kalau ditanya Fx, Fx itu apa? Kalau saya masukkan X, dapatnya berarti ternyata ini. Berarti Fx-nya ya X kurang 1. Kan gitu kan? Maksud saya, mengapa ini saya butuh Fx? Mengapa saya butuh Fx? Kalau saya mau cari X, mungkin awalnya cari X dulu. Mungkin saya cari X-nya dulu gitu. Kalau kita cari X, nggak ada angka ya. Pakai gambar oke, tapi kalau pakai konsep yang mungkin saya kalian juga bingung, saya juga kondisi bingung bagaimana menerjemahkan ke dalam seperti ini. Karena saya tahu ini adalah fungsinya, fungsi berbalik. Berarti saya masukkan begini, hasilnya adalah FA. Ini jelas. Siapa itu? Siapa? Ya, ada apa? Ya. Nah, kita dapatnya seperti itu gitu loh. Singkatnya kalau kita mau tahu berapa Fx-nya, berarti kan gini kan, berarti ini kan, ini X-nya, ini artinya. Kalau itu kan cara gambar kan jelas. Oke, kan jelas ya. Tapi kan nggak boleh dong kalau misalnya Pak kok bisa begitu? Itu kan logika konsepnya. Paling tidak saya tahu begini dong, P yang bisa menghasilkan ini. Saya P dong kalau gitu, betul nggak? Nggak boleh sembarangan lah, kan gitu kan? Tapi kalau saya angkat P di sini, berarti kan ini jadinya apa? FP kan, betul nggak? FP kalau saya ke sini tentu jadinya apa? FP ya.
Betul kan? Gitu. Berarti ini kan ini sama berarti. Betul kan? Sama dari P-nya gitu loh. Kan ya sih? Dan ini saya anggap sebagai apa? P itu sebuah fungsi gitu. Apakah ini artinya seperti ini? Enggak kan? Gimana ya? Berarti harusnya ini kalau saya anggap P, berarti saya anggap ini sebagai P. Gimana masuk P gitu? Nah ini masalahnya. Ini kan sebuah fungsi nih. Kalau kita anggap ini sebagai P, kita mau cari P-nya apa? Gimana caranya? Itu yang saya ngomong. Kalau saya pisahkan begini, gimana caranya? Saya mau cari P. Ada yang bisa masuk? Dalam bentuk FA atau A. Dia dalam bentuk ada dalam bentuk A. Berarti saya anggap P sama FA. Berarti saya masuk gimana nih? Berarti kan ini sama ini kan? Betul. Ini kan sebuah nilai, bukan fx. Ini sebuah fungsi. Nggak boleh dong saya masukkan ini ke dalam sini gitu. Karena fungsinya adalah ini kan. Fungsinya adalah ini gitu. Fungsinya adalah ini. Fungsinya adalah ini. Ngerti nggak? Fungsinya ini. Oke. Kalau biasanya kan kita tahu gini ya. Berapa? Misalnya fungsinya itu x. Nah ini fungsinya. X tambah 2. Oke, kalau misalnya saya ngomong ini 2, ini dapatnya berapa? Kita samakan X ya kan? Berarti X yang 2 saya jadikan ini berarti 2 tambah 2, jadi 4. Kan gitu kan? Karena ini X, tapi ini kan fungsi. Nah, berarti ini saya anggap tuh ini gitu, betul kan? Betul ya? Kalau saya P, berarti ini harusnya SP dong, betul kan? Betul kan? Berarti saya harus anggap sebagai SP dong. Betul. Betul kan? Kalau saya ini anggap sebagai P, ini kan fungsinya kan, fungsi minusnya gitu, tadi ya. Atau saya anggap ini masuk sini. Berarti kan kalau saya anggap P ya ini FP lah. Kenapa? Kalau ini FA masukin berarti FA gitu kan. Ini kan ininya, bendernya. Kalau saya anggap P berarti ini FP dong, betul kan? Oke ya, oke. Berarti FP, berarti FP sama dengan ini gitu. Tadi yang saya ngomong. Jadi FP sama dengan FFAP gitu. Oke, berarti. Jadi kalau saya mau cari P gimana? Nah ini baru betul. Kalau saya mau cari P gimana? Saya mau cari P kan? Ngerti gak sama apa? Yang tak ngerti tanya. Berarti saya harus mencari P. Kalau saya mau cari P saya kasih gini, betul nggak? Betul. Kalau segini dapat P, ini dapat apa? FA. Berarti sini adalah FA, clear berarti. Berarti sini adalah log ini adalah FA. Log ini adalah FA. Kalau datanya masa masukkan ke dalam fungsi ini dong, ya kan? Berarti ini dari, tentu ini dari FFA, benar. Nah ini berarti clear. Tadi saya tidak clear. Oke ya, ini sudah clear ya. Kan saya mau cari ini ya kan P-nya, betul kan? Kalau saya masukkan FA dapatnya gini, berarti ini adalah karena fungsinya kan sesuai dengan yang ini, betul kan? Karena dia inverse, kita tahu dia adalah inverse, betul kan? Berarti ada sebuah fungsi yang F ini inverse dari ini. Oke, sudah ya? Itu awal pertama itu. Berarti gini, ini awal yang sini satu begini. Memasukkan ini, dapatnya ini. Oke ya? Di sini, fx yang di sini kita titik D adalah inverse-nya. Inverse-nya artinya kan ini saya anggap inverse, betul? Betul ya? Berarti ini inverse-nya berarti gini dong. Betul ya? Fungsi ini
Fungsi yang ini saya inversekan karena dia lawan dari dia kan. Ini apa itu lawan dari ini? Lawan dari dia, inverse. Berarti gini, saya anggap sebagai inverse. Inverse ini berarti gini dong, artinya, ya kan? Saya masukkan ini menghasilkan FA, betul ya? Oke, sekarang saya mencari P. Karena kita mau cari F. Kita mau cari Fx-nya seolah gitu. Mau cara cari ininya nih, ngerti nggak? Saya mau cari ininya gitu. Berarti saya ini coba lihat. Ini kalau saya masukin, masuk ini. Berarti kalau saya masukkan P di sini, tentu hasilnya apa? Fp dong. Masukin dapat ini. Kalau saya masukkan P tentu jadi Fp gitu, benar? Oke ya. Nah, berarti di sini Fp sama ini. Nah ini dia. Yang hitam. Fp sama dengan FFA. Betul? Oke. Supaya mencari P, tentu saya inverse kan. Dapat P, inverse kan dapat FA. Berarti P-nya adalah FA. Oke. Berarti ini P itu adalah X-nya kan. FA. Oke, jadi ini tidak menggunakan apa namanya? Pencerminan. Makanya dari tadi saya berusaha untuk memahamkan otak kalian ke dalam bentuk inverse. Ini adalah inverse dari ini. Ini apa? Sebuah fungsi yang begini. Memasukkan ini dapat ini. Inverse apa? Artinya ini dapat ini. Oke? Saya mencari ininya, fx-nya. Karena sini fx. Sudah ya? Tolong ini. Sering saya ini tapi tetap